balik lagi di acara Narasi Lintas Generasi. Acara ini tuh juga dimeriahkan oleh seniman pelukis Mas Pak Agus, oleh Mas Suryadi Serintil. Siap. Jadi Mas Suryadi ini melukis narasumber kita. Ya, Mas Pak, tadi itu ada yang ketinggalan aku tanyanya. Gimana sih supaya Pancasila itu bisa bisa menerap gak hanya di perkotaan, jadi pedesaan juga kan biasanya kalau pedesaan bisa dikatakan lebih tertinggal untuk masalah teknologi. Jadi biar Pancasila itu juga tetap terterapkan di pedesaan, nggak hanya di perkotaan, karena perkotaan kan udah pasti lebih maju teknologinya. Kalau menurut Mas Ari kayak gimana? Sebetulnya teknologi itu sudah masuk juga di desa. Kalau kita lihat dari ekspresi pemanfaatan teknologi informasi, kalau anak-anak muda itu demikian dahsyat. Cuman memang kontennya itu seperti apa. Juga lebih-lebih memang di perkotaan seperti yang Mirna bilang, cerita yang ditampilkan di dalam sineprak tadi adalah realitas pedesaan, konflik antar kampung, gotong royong gitu. Sebetulnya sebagai sebuah habitat, tempat di mana semaian nilai-nilai itu di desa cukup memungkinkan. Hanya kemampuan kita untuk membuat kreasi itu agar kecerdasannya itu tumbuh sehingga anak muda itu diberi ruang untuk tampil, itu Mirna. Karena bagaimanapun juga kalau anak-anak muda itu tidak diberi kesempatan tampil, ya bagaimana dia mengekspresikan itu? Mungkin lebih ke contoh Mas. Misal begini, ini kalau fenomena yang saya lihat, sekarang itu anak-anak muda banyak jadi kepala desa. Anak muda yang aktif di Karang Taruna, anak muda yang aktif di komunitas wisata desa gitu. Dan sebagian besar inovasi itu karena anak-anak muda. Nah, bagaimana teknologi informasi dengan inovasi yang mereka miliki itu kontennya itu dengan membedah Pancasila sehingga tidak sekedar dihafal tapi dalam perbincangan di komunitas. Lewat apa? Lewat kasus-kasus yang mereka hadapi. Cerita mengenai konflik itu bukan cerita yang buruk, justru belajar dari konflik, kemampuan masyarakat desa, anak-anak muda itu tadi kreatif sekali ya misalnya. Gak usah kita harus saling mengunci, justru sebaliknya gotong royong mereka bisa berbaur gitu. Dan dengan cara seperti itu saya kira kok kreativitas akan tumbuh gitu. Kalau cara membedah Pancasila mungkin Pak Agus kali yang lebih tahu ya Pak. Kayak gimana Jadi sih? Jadi pada level ini ya normatif yang saya kira pertanyaan penting yang dalam masyarakat demokratik perlu didiskusikan adalah misalnya kalau budget kita APBN untuk pembangunan itu sekian triliun ya, dan kita melihat kenyataan di desa-desa teknologi belum menyentuh mereka. Ini komitmen normatif kita kalau misalnya kita membaca Pancasila, apakah orang-orang desa itu berhak juga atas pelayanan teknologi itu? Atau pembangunan hanya berpusat di Jakarta atau di kota-kota besar? Ini kan sebenarnya pertanyaan tentang kebijakan nanti. Dari kalau kita paham tentang misalnya bahwa prinsip bernegara adalah juga resources itu terdistribusi secara merata. Ya misalnya gitu. Itu prinsip Pancasila dan mempraktekkan kenapa Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya yang paling bertanggung jawab memahami ini adalah para penyelenggara negara. Nah, tetapi ini kita membaca dari sudut pandang warga negara ya yang kira-kira kepentingan dan concern kita apa. Di desa-desa saya setuju ada nilai-nilai yang hidup, kebiasaan yang sudah tertanam. Ada hal yang baik dan ada yang buruk juga di desa ya. Tapi yang baik itu kemudian yang dipelihara, yang kemudian misalnya menjelaskan kohesi sosial mereka, menjelaskan misalnya bahwa di desa bisa harmoni, kerukunan bisa tertata, itu orang sebenarnya masyarakat selalu punya cara untuk mengatasi problem mereka dan apa kira-kira nanti sumbangan. Nah, nilai-nilai itu yang kemudian sebenarnya juga sering menjadi bagian dari kemudian kita tampilkan yang baik ya seperti gotong royong dan sebagainya. Walaupun gotong royong sebenarnya juga nanti dalam praktek siapa yang menggotong dan siapa yang meroyong itu kan di bawah Orde Baru itu pernah ada kritik-kritik tentang itu. Nah kalau kohesi sosial Mas Hari kan aku gak begitu ngerti nih sosial politik budaya dan lain-lain tuh. Itu gimana kohesi sosial dengan Pancasila? Sebetulnya konsep kerukunan lah. Di tengah perbedaan orang bisa saling memahami, sikap toleransi.
Tadi bakul di angkringan tadi kan, wah kita ini kan harus tenggang rasa, harus gotong royong, harus musyawarah, harus ada persatuan. Sebenarnya yang dibicarakan tadi sebenarnya kaitannya dengan Pancasila. Nah yang kita harus pikirkan kan praktek kehidupan kita sehari-hari itu ditarik ke sana. Bukan sekedar nilai-nilai ini kemudian dipraktekkan ke desa, bukan. Cermati ya kebiasaan-kebiasaan sebagai culture mereka, baik itu yang baik maupun buruk, mereka berdialog. Biar orang desa menemukan sakjane sing Pancasilais sih kowe apa aku. Kadang-kadang kan orang merasa sok Pancasilais ini. Wah, aku lebih Pancasila daripada kamu. Aku lebih beragama dibanding kamu gitu. Kemudian menuding. Itu kan gampang nuding itu. Padahal ngomong tok kuwi, Mas. Nah, itu makanya itu yang kita pikirkan sekarang adalah belajar bersama. Belajar dari realitas yang berkembang di masyarakat. Tadi misalnya Mas Agus menyampaikan soal keadilan bagi desa. Apakah seberapa jauh desa memperoleh akses? Desa sekarang sejak ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 misalnya, itu kan aksesnya begitu besar. Mereka punya resources dana desa. Kemudian itu dari APBN, alokasi dana desa dari kabupaten. Kemudian pendapatan asli desa. Pertanyaannya adalah, nek wis ono danane, itu apa yang kita bisa manfaatkan buat perencanaan. Perencanaan tidak sekedar dokumen, partisipasi, musyawarah, merembuk sesuatu. Itu juga praktek Pancasila. Jangan kepala desa seenaknya nudang-nuding gitu. Lalu nyalah-nyalahkan gitu. Ini yang sebetulnya hal-hal yang menjadi kunci kita. Saya yakin anak-anak milenial akan seneng gitu. Dan coba deh anak muda meng-create semacam website yang itu bisa memamerkan praktek-praktek kecil, praktek-praktek baik, memilih ketua RT, merencanakan membangun di dalam komunitas, merencanakan bantuan buat warga atau komitmen mereka pada kelompok difabel. Itu anak-anak muda keren itu. Nah mereka diberi fasilitas, tampil, berperan. Nah generasi senior itu nanti mendialogkan apa sih maknanya gotong royong itu? Ngapain kudu dirembuk? Suwen gitu. Kadang-kadang kan gitu. Iya. Nah, konsep kesuwen itu kan konsep yang maunya cepat gitu. Oke, enggak kok. Kita musyawarah juga enak, selesai juga gitu. Nah, itu watak berpancasila. Tanpa harus menyebutnya kan akulah Pancasila. Tanpa itu mereka sudah mempraktekkan. Milenial mungkin gitu enggak? Ya, kira-kira lebih banyak tindakan daripada jangan kebanyakan bacot. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya engage atau keterlibatan itu selalu bisa dilakukan dan kita berharap justru misalnya generasi milenial itu adalah terutama juga anak-anak muda adalah generasi yang aktif, yang terlibat, yang peduli gitu kan. Dan misalnya gini, hal-hal yang dengan teknologi baru mereka bisa berperan sangat besar ketika ada narasi-narasi yang toksik yang keluar dari mulut pejabat, politisi atau apa, generasi muda yang enlightened, yang tercerahkan bisa langsung mengengage mereka. Misalnya menanggulangi hoax ya, berita bohong dan itu. Tapi yang lain juga misalnya saya kira kecenderungan untuk membangun jembatan daripada membangun tembok-tembok. Misalnya di dalam masyarakat juga desa tadi yang digambarkan ada pengelompokan blok utara, blok selatan misalnya. Tapi refleksinya nanti di kota juga gitu dan ini akan selalu terjadi kemungkinan gagasan toksik menyelinap di dalam pikiran sekelompok masyarakat atau bahkan misalnya pejabat pemerintah lokal atau apa. Jadi di Jogja misalnya ada kampung-kampung yang khusus hanya untuk agama tertentu misalnya. Yang enggak ini sebenarnya sehat apa enggak untuk pertumbuhan kota kita. Ya misalnya gitu kan. Atau kos-kos yang hanya untuk agama tertentu. Etnis tertentu misalnya. Ini bertentangan atau enggak dengan Pancasila. Misalnya itu yang dimaksud bahwa kemudian sangat langsung sebenarnya kaitannya kalau kita memahami nilai-nilai, kemudian prinsip apa yang terkandung dalam nilai itu,
Dan baru kemudian juga tindakan atau policy kebijakan dan hukum aturan kita kembangkan dari pengertian-pengertian prinsip dan nilai itu, ya kan. Sebenarnya saya bingungnya sekarang gimana strateginya antara tadi etnis kan sekarang lebih bicaranya ke kelompok anak muda aja, geng-gengan gitu. Yeah. Itu gimana mereka bisa nyatu? Padahal satunya bilang Pancasila, satunya ngapain pentingin Pancasila? Ya, yeah. Saya kira kita tidak juga berpikiran untuk jadi satu dalam pengertian fisik gitu. Yeah. Tapi minimal ada gagasan yang nyambung. Sebetulnya yang disebut sikap toleransi itu adalah menghargai bahwa saya berbeda dengan Anda. Tapi perbedaan itu tidak harus menjadi alasan bermusuhan. Ini kan persoalannya kan ke sana. Nah, anak muda itu membentuk identitas diri itu bukan salah. Misalnya ada grup tertentu, asrama. Tetapi kesadaran untuk mengunci dalam identitas tertentu itu yang buruk. Jadi Anda bayangkan kalau ada perumahan khusus etnis A. Itu bagaimana dia bisa belajar dengan etnis lain. Terus perumahan yang khusus agama A. Itu bukan salah, tapi bagaimana dia akan belajar pada agama lain dalam arti toleransi kemanusiaannya. Bukan harus bersatu dalam arti keyakinannya, tidak. Tapi penghargaan atas perbedaan keyakinan. Yes. Respect itu yang paling penting. Di beberapa tempat itu memang gejala itu anak-anak muda perlu untuk mengurai. Saya ngatakan gini, kemampuan anak-anak muda menyerap teknologi informasi itu membuat kebekuan identitas itu menjadi cair. Jangan sampai justru media seperti medsos itu dimanfaatkan sebagai arena permusuhan dengan memperkeras. Yeah. Nah itulah misalnya saya ingatkan Pak W, dialog lintas generasi, narasi ini sebetulnya dimaksudkan supaya antar generasi, antar kelompok itu saling belajar bareng. Karena reproduksi kebencian itu akan memenjarakan kesadaran dan itu otomatis akan menjadi bibit-bibit disintegrasi. Kelihatannya ada dua pendekatan yang nanti perlu kita diskusikan kalau kita menghadapi misalnya tadi geng-geng yang kriminal. Kalau misalnya dalam standar umum masyarakat hukum ya, kalau tindakan itu kriminal ya pendekatannya adalah hukum gitu. Tetapi kita perlu paham juga apa yang menyebabkan misalnya anak-anak muda membentuk geng-geng itu, ya kan. Tapi sebenarnya bukan hanya geng-geng, kita lihat yang namanya masyarakat sipil yang tidak sipil, uncivil civil society. Jadi masyarakat sipil yang tidak memberi kontribusi pada demokrasi, pada Pancasila itu. Intinya kalau saya ada sekelompok organisasi yang berpikir kalau besok saya kuat dan unggul, saya akan memaksa semua orang seperti saya, seperti kami, kelompok kami. Doktrin. Bukan. Doktrin salah satunya, mereka ingin agar pikirannya diterima, tapi yang utama adalah mengontrol, bisa mengendalikan kekuasaan gitu ya. Itu yang problem utama dari masyarakat sipil yang tidak sipil itu. Jadi seperti misalnya ya kita tahu ada organisasi-organisasi yang dalam bahasa pemerintah disebut radical groups atau kelompok radikal. Itu sebenarnya refleksi dari masyarakat sipil yang tidak sipil itu. Nah, bagaimana kita mengendalikan atau menata dalam standar demokrasi agar mereka yang tidak sipil, uncivil itu bisa ditarik dalam desain demokrasi gitu. Nah, saya ingin nambah gini Pak Awi ya, bahwa demokrasi di Indonesia itu dalam 2 dekade ini itu memperlihatkan ada kecenderungan penafsiran demokrasi hanya tata kelembagaan sama praktek election. Betul. Pengembangan habitat civil society kita itu enggak banyak. Maka keresahan seperti milenial rasakan Mirna, bahkan di lingkungan dia tiba-tiba membentuk. Itu kan mereproduksi generasi sebelumnya. Poin saya begini, munculnya milisi-milisi sipil yang kemudian memanfaatkan demokrasi untuk anti demokrasi dengan manfaatkan kebebasan tapi dia justru menegasi kelompok lain, itu bahaya serius. Dan kalau kita katakan apa hubungannya dengan Pancasila,
kalau Pancasila sebagai sebuah konsensus politik yang kita diskusikan sampai sekarang ini, ya kita terima demokrasi sebagai sebuah sistem, memang bukan sistem yang terbaik, tapi sistem demokrasi adalah sistem yang minim resiko dibandingkan sistem yang lain. Dan Pancasila sebagai sebuah konsensus politik dan kita tafsir sampai sekarang memiliki relatif banyak manfaat, maka PR kita beri ruang buat anak-anak muda. Jangan saling mengunci gitu. Betul. Istilah. Iya kan? Kalau kita saling mengunci, itu maksud saya gini. Ruang publik kita, saya selalu ingatkan kepada kita semua, ruang publik kita itu makin kumuh. Masa di YouTube itu berisi umpat-umpatan. Ya, berisi cemoohan yang tapi kemudian anak-anak muda setiap hari harus melihat itu. Pelakunya bukan orang-orang muda gitu. Pelakunya konon yang menyebut dirinya mengklaim tokoh loh. Yang punya kelompok gitu. Menurut saya kalau ini tidak diikuti menu-menu baru yang sifatnya literatif dan anak mudanya disuguhi kayak gitu ikut. Bukan berarti dia nanti nggak terpengaruh. Bisa aja sebagian terpengaruh kalau anak-anak muda hanya disuguhi oleh menu-menu yang menciptakan toksin, racun karena menciptakan kekumuhan. Ruang publik menjadi polutif. Jika ruang publik polutif gitu, saya yakin demokrasi kita akan makin mengalami kegoncangan. Nah, ini PR kita gitu. Ya, hal yang sangat mendasar kalau membicarakan ini tantangan demokrasi, benar, jadi bukan hanya memperkuat aturan main sebenarnya electoral system. Itu penting, dan kenapa kita harus dan terus-menerus misalnya membangun katakanlah wasit pemilu yang semakin impersonal dan profesional, ya, yang fair, yang fair gitu. Jadi lalu itu menjamin ke sana. Tapi yang substantif adalah bagaimana misalnya, karena problem-problem sosial itu kan misalnya terkait dengan ketimpangan sumber daya. Ketika ekonomi kita hanya dikuasai oleh sedikit populasi, sementara the rest dari penduduk itu hanya mendapatkan resources yang sisa dari yang dimiliki oleh kelompok kecil itu. Nah, isu ketimpangan itu penting, yang kemudian kenapa tadi Pancasila sebagai dasar negara, artinya fungsi pemerintah itu menciptakan policy yang kira-kira akan bisa mengatasi misalnya bagaimana ketimpangan ekonomi diatasi, ya. Jadi kalau laporan Infid dan Oxfam mungkin kita nggak setuju. 4 orang Indonesia paling kaya menguasai kekayaannya setara dengan 100 juta orang. Misalnya itu. Jadi satu populasi menguasai kira-kira 60% lebih dari resources, sementara 99 misalnya gitu ya. Tapi generasi muda itu yang kemudian sebenarnya bagian dari permainan ini, permainan politik ini yang kemudian penting nanti untuk saya kira melihat yang namanya kalau lebih ke caranya sekarang supaya meminimalisir. Sekarang kan sosmed kita nge-share apapun, tadi yang Mas Ari bilang juga apapun bakalan tersebar cepat, apalagi orang-orang bisa nggak itu meminimalisirnya. Itu gimana Mas meminimalisir supaya yang di sosmed kayak banyak kan ntar yang akan memanfaatkan itu hal-hal buruk, malah ada psikopat yang mungkin akan lebih menyebarluaskan. Itu gimana Mas Ari sama Pak Agus? Jadi pertanyaannya tentang cara penggunaan sosmed dan sebagainya. Supaya di situ kita juga tetap menerapkan nilai Pancasila, lebih menghidupkan nilai Pancasila untuk anak milenial. Ya, dilemanya begini ya, saya kira di dalam masyarakat demokrasi itu yang namanya kebebasan sipil dan politik itu kan kunci. Jadi kenapa dulu reformasi itu kita memperjuangkan pers yang bebas, masyarakat bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat yang itu dijamin dalam konstitusi. Tapi tadi problemnya ketika kita melihat masyarakat sipil yang tidak sipil, orang memanfaatkan. Sebenarnya gini, yang namanya radikalisme itu kita bukan soal tentang mental psikologi orang yang cacat atau apa yang melihatnya. Itu sebenarnya cara politik untuk memobilisasi ya kekuatan sumber daya untuk mencapai power radikal itu. Jadi kita harus melihat itu sebagai fenomena kolektif. Artinya ini ada orchestrated gitu. Ini organisasi yang kita hadapi. Okay. Ya orangnya belum tentu gila atau enggak waras.
atau belum tentu quote and quote misalnya psychologically problematic. Mereka orang-orang yang sangat sadar dengan pilihan politiknya, tapi kemudian yang kita hadapi itu masyarakat demokrasi itu kan seperti itu. Nah, generasi milenial harus tahu tentang itu, ya kan, mulai menyadari. Atau Cito bisa ini ahlinya di dia. Ini sekaligus waktu kita sekaligus mau membahas ini dengan kerangka kita sekaligus karena waktu kita terbatas. Saya mau nyambung saja sekaligus memberi kerangka bahwa memperbincangkan Pancasila itu sebetulnya memperbincangkan nilai-nilai yang secara historis punya makna fundamental. Dan secara sosiologis itu relevan karena tantangan hari ini, tantangan ke depan itu cukup kuat, cukup challenging. Dan kemampuan kita mengelola hari ini akan menentukan masa depan keindonesiaan. Tantangannya ini harus dijawab dengan kemampuan menerjemahkan dengan metode yang seperti apa agar generasi milenial itu mampu terbangun engagement, persenyawaan, pelibatan diri. Pelibatan diri sebagai subjek di dalam memaknai Pancasila itu akan menjadi faktor penentu kita memahami kebangsaan dengan basis pemahaman kita Pancasila. Sekali lagi ini catatan penting dari diskusi kita. Pak Agus cukup banyak menjelaskan kepada kita bahwa Pancasila relevan, Pancasila punya makna dalam kebangsaan kita, dalam sistem demokrasi. Demokrasi kita dengan di dalamnya ada kebebasan itu akan makin berkualitas jikalau kemampuan kita memahami Pancasila dengan problem dengan konteks yang ada tepat di dalam metode yang kita pakai sehingga generasi milenial kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita dan cerdas. Ini akan menjadi karena itu menjadi bagian dari hidup mereka sendiri gitu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Agus dan Mas Ari. Pak Agus. Ya, sama-sama. Dari narasi lintas generasi ada sedikit penyerahan gift buat Pak Agus. Buat Pak Agus. Khusus Pak Agus. Oke, terima kasih. Mantul bro. Oke. Ini bisa langsung saya pakai? Iya bisa. Di jasnya nggak usah dilepas juga. Oke. Siap. Jos ya. Foto dulu kan. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Agus dan Mas Ari atas waktunya. Acara ini diselenggarakan di G-Spot Gallery of Serendipity and Opportunity. Tentunya acara ini juga diproduksi oleh tim Jampro Kreatif dan Sanggar Maus Tradisi. Serta acara ini didukung oleh Telkomsel The Real 4G LTE. Sampai jumpa di episode narasi lintas generasi selanjutnya. Kombo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, semua jadi satu di Kombo Sakti Telkomsel, AKTI Kombo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, Kombo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Kombo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari.